Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Handrian Handra Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, oke, di pagi hari ini akan saya bahas perihal tentang satu pusaka yang merupakan dulunya ini bukan pusaka alat perang ya, bukan fungsi utamanya, bukan itu, tapi terlebih kepada bahan tayuhan seperti ini, atau sesajen, atau untuk ini ya, pusaka ritual teman-teman sekalian. Nah, penyebutannya ini apa mas kira-kira pusaka ini? Namun sebelum itu akan saya tampakkan dulu teman-teman. Akan saya tampakkan dulu bentuknya semacam ini ya. Saya cukup gemar saya mengoleksi seperti ini karena selain langka memang cukup unik teman-teman. Cukup unik. Dan juga faktor magisnya itu melebihi dengan kadangkala melebihi dengan keris-keris lainnya gitu. Faktor magisnya dan juga mengandung unsur-unsur mitologi yang sangat kuat teman-teman sekalian. Oke, seperti ini teman-teman ya. Contoh yang pertama ini adalah ini. Ini kalau saya melihat ini dari Pajajaran ini. Ini sudah cukup. Ini sombro teman-teman. Ada picetannya di sini. Bentuknya seperti pandito bersemedi seperti ini. Ini kepalanya. Cukup magis, auranya pun sangat kuat sekali teman-teman. Oke, yang kedua adalah ini. Coba akan saya buka semua ya, biar enggak penasaran gitu. Ini plastiki. Nah ini masuknya Mojopahit teman-teman sekalian. Ada pamornya kalau ini. Pamornya Banyumili ini teman-teman. Kalau ini menghadap ke arah wilah ya. Kalau ini menghadap ke samping kepalanya. Itu. Bentuknya malah cenderung seperti hantu ini. Ini yang kedua, lalu yang ketiga. Nah, ini bentuknya kayak ini ya. Malah kayak kujang ini. Nah, ini malah lebih detail lagi, malah kayak Raja Fir'aun ini. Ini teman-teman. Yang ketiga, lalu yang keempat, coba akan saya buka semua. Nah, ini juga sama kayak Raja Fir'aun ini. Ini juga. Ini bentuk keris teman-teman ya, bentuk keris ini. Lalu, nah ini juga sama berbentuk keris. Ini masuknya ke Pajajaran juga ini. Kalau ini Majapahit, teman-teman, dan lainnya Pajajaran. Oke teman-teman sekalian, pusaka seperti ini itu dikatakan adalah pusaka putut sajen teman-teman. Coba akan saya terangkan lebih detail sejarah beserta bagaimana sih filosofinya gitu ya. Oke teman-teman sekalian. Jadi pusaka seperti ini tuh dinamakan putut sajen ya, keris sajen atau putut sajen. Banyak orang mengatakan putut sajen, banyak juga keris sajen, ada juga yang mengatakan hal seperti itu. Jadi putut sajen ini merupakan keris sederhana. Jadi juga ada yang dibuat detail rumit dan eksotis, tapi ini langka teman-teman ya. Tapi ini langka. Biasanya kecenderung berukuran mini dan ada juga yang berukuran besar seperti keris teman-teman. Hulu gagangnya seperti ini, itu menyatu ya. Menyatu dengan bilahnya. Hulu keris yang juga terbuat dari logam besi ini teman-teman umumnya berupa gambaran manusia. Nah, seperti putut penyebutannya yang beragam bentuknya. Keris sajen kebanyakan itu berpamor nyana ya, atau merambut, dan gambar pamornya itu adek teman-teman, kayak seperti ini. Adek seperti ini. Selain unik teman-teman, keris ini juga memiliki bilah sama dengan keris pada umumnya.
ada yang lurus, juga ada yang berlu. Ada yang kecil, ada yang besar, teman-teman. Dari berbagai sumber keterangan, keris sajen yang sederhana ini biasanya disebut dengan istilah keris Majapahit, teman-teman, atau Joko Tole. Padahal menurut keterangan dari Kepustakaan Keraton serta karya pujangga-pujangga kita, keris Tangguh Majapahit selalu indah dan tinggi mutunya. Jadi tidak sesederhana keris sajen, kecuali keris sajen tertentu untuk upacara, ya seperti ini. Ritual besar yang dilakukan pihak kerajaan misalkan, atau minimal kadipaten, biasanya dibuat dengan detail yang rumit dan indah serta berukuran seperti keris normal. Jadi ukurannya itu berbeda-beda, ada yang kecil seperti ini, ada yang besar. Mengenai keris sajen ini, teman-teman sekalian, itu dibuat khusus untuk keperluan sesaji, ya. Untuk keperluan sesaji. Terutama pada upacara bersih desa, tolak bala, atau upacara lain yang berkaitan dengan kekuatan alam gaib, teman-teman. Nah, ini penting sekali. Jadi keris tersebut biasanya diletakkan di tengah berbagai sesaji atau beragam juga. Dan sesudah upacara ritual usai, keris tersebut ditinggalkan di tempat ritual dan juga turut dilarung, ya. Untuk yang sesajennya dilarung di sungai atau di laut. Itulah sebabnya, teman-teman sekalian, banyak keris sajen yang dijumpai sebagai barang temuan di tengah sawah misalkan, di pinggir hutan, di tanah peladangan, atau di sungai-sungai, karena memang fungsinya untuk alat sesajen, teman-teman sekalian. Yang tentunya keris ini pula, pusaka ini memiliki tuah-tuah yang sangat kuat tentang daya magisnya, tentang getaran-getaran resonansinya. Itu saya rasa, kalau saya merasakan, teman-teman, itu lebih kuat saya rasa. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, inilah keris putut sajen untuk pagi ini. Informasi mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertasan Ajen di Nuswantoro ini, terutama bagi saya pribadi. Silakan untuk teman-teman sekalian yang belum bergabung, belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Merdeka.